Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang sama kita hormati Pak Lurah, orang tua kita atau kakak-kakak, serta seluruh hadirin wal hadirat yang insya Allah kita semua ini dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang saya muliakan, meskipun kita berduka, kita tetap memuji kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena pada hakikatnya kalau kita bersyukur kepada Allah, itu sebenarnya kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sebenarnya syukurnya itu untuk dirinya sendiri. Kemudian kalimatul alhamdulillah itu adalah kalimatul iktiraf, kalimat pengakuan kita sebagai hamba kepada Tuhan, di mana kita yakin betul bahwa apa yang ada pada diri kita ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau kita syukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan menambah nikmat-nikmat tersebut. Kalau kita pungkiri atau tidak diakui, maka kita sendiri yang akan merasakan kejelekan atau akibat buruk dari tidak mensyukuri nikmat Tuhan. Ciri-cirinya orang bersyukur itu sehari-harinya bisa dilihat dari ucapan dan tindakannya. Kalau ada orang setiap kali kita ketemu lalu ditanya bagaimana kabar tak, lalu dia awali dengan memuji Tuhan seraya membaca alhamdulillah, baik, melo, makasing, mabalo, apa pi? Madeceng, apa pi? Makanya dan lain-lainnya, itu buktinya bahwa insya Allah orang itu orang bersyukur. Apalagi ditambah kalau dalam sehari-harinya dia melaksanakan apa yang Allah perintahkan, insya Allah itu orang yang bersyukur. Nah sebaliknya, orang yang tak bersyukur itu gampang diketahui dari ucapan dan tindakannya. Kalau kita ketemu orang, nah dikutanai, dia ditanya bagaimana kabar, jawabannya itu madareke, ya, madareke. Apa bahasa Indonesia madareke itu? Madareke bahasa Indonesia tuh mengeluh, bahasa Indonesia Sumarro, bicara lu kapan tau madareke apa? Itu ciri-cirinya orang tak syukur itu.
Matumpa karebanta, bagaimana kabar tak? Tak maya apa itu? Pakai saki bawang, saki saja. Kamu puasa murah, naik kolesterol, gula naik, apa naik, nanti bangnya 10 nanti tahu. Maka ciri-ciri itu orang tidak bersyukur itu. Ya. Apalagi kalau guru ditanya bagaimana kabar, buat jemput guru pada yang itu jawab sama nih kalang jangkau sesuatu. Bagaimana guru? Nataamnya apa teh? Malah ngasam bobak itu tidak syukur itu ya. Maka kalau kita banyak syukur, insya Allah yakin itu Allah tambah itu nikmat. Allah tambah itu nikmat kepada kita, baik nikmatnya berupa materi maupun nikmatnya berupa non materi. Apakah kesehatan, keberkahannya, semua Allah akan tambah itu. Hadirin jamaah, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang begitu sayang dan cinta kepada kita, Nabi yang memberikan syafaatnya nanti kepada kita sesuai atas izin Allah kepada umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, sunnah-sunnahnya. Nah, jangan sampai kita tidak melaksanakan sunnah. Biasa saya dengar begini, kenapa Ki tidak ini kemarin ya, kenapa Ki tidak puasa Muharram? Nah, bilang sunnah gitu nah. Tuh. Dan sunnah syari, sunnah ji. Kalau tidak bisa dikerja karena malas, ya sudahlah. Tapi kalau kita katakan sunnah ji, lalu ada perasaan dalam hati menganggap enteng itu sunnah, itu sebenarnya sama dengan menganggap enteng Rasulullah. Sebab yang menjadi bahagian kita nanti yaitu sunnah. Ya wajib yang kita kerjakan pada dasar rupa kita bayar hutang. Sembahyang Ki wajib, hutang itu. Apa yang menjadi bahagian kita? Bahagian kita adalah sunnahnya. Ada juga ulama yang mengatakan sunnah itu menyempurnakan dari wajib yang kita laksanakan. Misalnya sholat wajib kita ada pada saat kita sholat mungkin kurang-kurang khusyuk atau bagaimana, maka nanti disempurnakan oleh sunnah. Kata guru saya dulu, sunnah itu kalau kami naik ke selatan sama dikatakan tepang, nambal, menambal, tampi. Ada yang sedikit bocor apa? Ya tuh bang juga biasa lah bang. Bang ngotak ketimpa aku tuh karena tos sepak dia apa terkasar. Ditambal, ditubles apa ke sana. Nah itulah fungsinya sunnah, sama itu pada dasar rupa tuh fungsinya itu sunnah. Jadi ya kita bantu sunnah-sunnah di jamaah kita kerjakan, maka itu sebenarnya tidak ada bagian kita. Sama kemarin ini alhamdulillah bagi yang mereka melaksanakan puasa Asyura, puasa 10 Muharram, itu pahalanya puasa Asyura atau puasa Muharram itu dosa kita 1 tahun yang lalu diampuni Allah. Bayangkan 1 hari sama dengan 360 hari. Ya toda kita dimaknai salah atau 10 Muharram. 10 Muharram nage sonjong ali panci. Acara. Anjong ali panci, ngalong ali
Sode apa pi? Anyo ngali piso apa pi? Anyo ngali pitimba apa pi? Baskom ya itu kena katuang. Baskom. Ada juga orang tapi saya belum pernah dengar di sini Palopo masyhur, tapi saya dengar di tempat yang lain. Ada juga itu ibu-ibu 10 Muharram tabe kupawi tak dapat. Ada juga ibu-ibu yang 10 Muharram hanya ngali kutang. BH. Testing apa? Mungkin sama fungsinya dengan baskom. Allahu a'lam. Padahal yang disyariatkan agama kita adalah berpuasa. Bukan main pahalanya itu puasa, diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Kalau puasa Arafah kemarin diampuni puasa kita 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. Puasa Muharram diampuni dosa kita 10 Muharram, diampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Tak bayangkan itu bonus Nabi mengatakan melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang tidak puasa Muharram tahun ini, mudah-mudahan tahun depan panjang umur kita puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Daun tepan anu sunnah syari itu begitu Bapak. Tidak boleh ya. Hadirin jamaah yang saya muliakan, insya Allah tidak sampai jam 9 saya ceramah. Apalagi pura di kumande itu. Pura di kumande. Itu biasa kalau orang habis makan kan ngantuk. Ya. Yang kedua ya, saya ini berfaham Muhammadiyah. Saya kader Muhammadiyah, pengurus Muhammadiyah. Tapi saya pakai pimali. Pimali saya itu yang saya pakai sampai sekarang, tidak boleh lama bicara kalau makanan terhidang. Nah, dia jolo putih sama kakak jadi. Dasar saya sederhana saja kalau ditanya kenapa pakai pimali itu. Sedangkan lagi kalau orang azan, nah makanan terhidang di pajolo pitokan deh. Napa mapura baca Fatihah Pak Ustaz Sutalman na yate di dalam ingatan bugalu bang mira? Apa kira-kira bisa khusyuk? Tentu tidak. Tapi kayak tekan deh kami samar kapan deh. Bukan bapak-bapak dan ibu-ibu lagi toh. Hadirin jamaah, ayat yang saya akan bahas yang dibaca tadi oleh qari kita Ustaz Suradin SPDI, beliau imam, salah satu imam di Palopo. Suaranya enak sekali, lagunya juga enak. Ya, sebenarnya Toma kakak akan ini Kori juga Ustaz pada zamannya. Nah sekarang masih ada insya Allah yang tersisa Korinya. Ya. Yang dibaca tadi itu surah Ali Imran. Ini penegasan. Penegasannya apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa ini pasti akan mati. Kita semua ini pasti merasakan mati. Kapan? Wallahu a'lam. Kita belum tahu kapan jadwal kita akan tiba. Yang jelasnya sudah terjadwal sejak kita ini disumpah oleh Tuhan pada usia 120 hari dalam kandungan ibu kita masing-masing. Jadwal kematian kita pun sudah tercatat. Jadi sisa kita ini menjalani dengan optimis kehidupan kita
kapan kita akan berakhir. Kapan kita akan berakhir. Sehingga dengan asolakum kuan nak joka mate yang di atas. Di mana kata itu saya mandi jenazah di sana. Di Merdeka. Dekatnya Masjid Raudatul Jannah. Ada orang keluarga Cimpu di situ meninggal. Teman saya bilang taslim, kalau masih muda begini dosa mau tampung. Jangankan mati, kita sudah tua dodok saja nanti tidak berdaya kita. Jalannya mesti dipapa, punya kita itu dipapa atau pakai muratekin. Yang dulunya batu bata digigit, sekarang agar-agar pun tak mau dibilang kengkeng. Coba bayangkan. Woi, dulunya berapa meter di sana tidak perlu bantuan kacamata. Sekarang nah biar 2 meter kalau tidak dibantu dengan kaca itu kamu dikira. Yang dulunya suara nyamuk didengar, sekarang namun mia nggak tahu. Nah buka lebar-lebar mulutnya. Kalau tidak dilihat itu mulutnya orang, kita juga tidak tahu apa yang dia bilang. Jadi memang mesti hati-hati. Hadirin jamaah. Nah kalau kita maknai itu mati atau wafat. Wafat itu makna sederhananya adalah sempurna. Wafat atau mati itu makna sederhananya adalah sempurna. Jadi kita tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia ini kalau belum sempurna nikmatnya Tuhan pada diri kita. Makanya jamaah sekalian, kalau masih ada rezeki kita sebutir nasi, tak iya tuh mati pak. Kalau ada rezeki kita setitik air, tak iya tuh mati. Nah, ini saya sering sampaikan begini. Contoh di rumah sakit, ada orang diinfus sebelah kanan, jangan tidak kanan, sebelah kanan diinfus, dibengkak, nggak bisa masuk, dikasih pindah ke kiri, bengkak tangan kiri di palenteo minoko aja kanan, bengkak aja kanan di palenteo lago aja kiri. Bengkak misalnya bilang dokter kayaknya sudah tidak bisa diinfus. Itu air lah. Napakan deh kita bubur. Apa orang kalau bilang bubur? Becaan. Beca. Kalau kami naik ke kampung naik ke selatan tak kota beca. Ada juga pemirsa sangat pulang. Iya, pulang dari kami lebih masuk itu pulang daripada beca. Pulang dari sana naik mungkin di kampung. Dikasih masuk bubur tidak bisa juga masuk, dimuntahkan. Ciri-ciri bahwa sudah tidak ada rezekinya. Nah banyaknya orang datang bawakan di makanan. Dia membawa roti bread house, dia membawa jeruk, dia membawa apel, dia membawa karena musim durian cuma batang. Apa video kampung batang, tapi tak bisa masuk. Maka yang kita temui biasa ya toto masaki mati, pak kampan atau masaki macomo. Karena memang sudah bukan rezeki kita, sudah rezekinya orang yang menunggu. Jadi wafat itu, mati itu makna sederhananya adalah sempurna. Sempurna. Jadi kalau saya sakit, kalau saya sakit itu gasuana ratu saya bikin nurim bawa nak bugalu nak bukan dekanda siapa tak aku mati tu. Kecuali ratu tu bawa nak bugalu nak tiro-tiro morai.
Baca memang mau la ilaha illallah. Okay? Kita tidak akan mati selama masih ada rezeki kita. Yang kedua, kita juga tidak akan mati ketika kita masih sanggup untuk mengingat dan beribadah pada Tuhan. Karena disitulah nilai kesempurnaannya. Sempurna dari sisi rezeki yang berupa makanan dan sempurna dari sisi pengabdian kita kepada Tuhan. Sehingga orang yang mati itu di dalam Quran suratul Fajr ayat 4 kan panggilan Tuhan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kenapa tenang? Sukuni dalena buange ri watakkan. Makanya kemarin ketika kita meninggal imam kita, Imam Haji Baharuddin, Imam Masjid Agung Lubuk Palopo, Pak Rektor YIM katakan, sukuni pemasena buange lauri watakkalena Haji Baharuddin. Nah iya lele di pemasena lauri buange. Nah, sudah sempurna. Sempurnalah nikmatnya Allah kepada Haji Baharuddin dan sempurnalah pengabdiannya Haji Baharuddin kepada Tuhannya, maka ia kembali. Bagaimana kembalinya? Irjini ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah dengan perasaan yang ridho, puas, dan Allah pun meridhoi kita. Apa itu ridho? Saya baca tafsirnya Prof. Quraisy. Ridho itu maknanya adalah puas. Allah sudah puas melihat kita beribadah dan kita pun sudah puas menikmati nikmatnya Tuhan, maka kita kembali. Hadirin jamaah yang saya muliakan, saya di Palopo ini keliling-keliling ceramah, imam masjid. Saya baru pertama kali melihat orang meninggal seperti Haji Baharuddin itu. Ya Allah, itu Masjid Agung yang besarnya begitu, sampai di teras orang sholat. Ya Allah, tiba itu jenazah di Masjid di Lokkoe, belum orang habis jalan kaki dari Masjid Agung ke Lokkoe. Yang saya ingat itu Haji Baharuddin bilang sama saya begini, kalau saya sama-sama kerja mayat, Taslim, rajin-rajin kau pergi kerja mayat, jangan kau makutu, karena orang yang rajin kerja mayat itu insya Allah dia tidak terlalu sulit mati dan panjang umur. Saya bilang, kenapa itu Haji? Kalau kita ini pemandi jenazah dulu mati, siapa mau mandi orang? Cocok juga tuh. Ya kan, itu pendapat ya. Terus kalau kita suka pergi kerja mayat, apa hubungannya dengan tidak susah mati? Karena Allah mengasihani kita. Bayangkan itu kalau ada orang panggil kerja jenazah, dan jangan kau pilih-pilih. Yang panggil kau kaya, yang panggil kau pejabat, yang panggil kau miskin. Pokoknya kalau nak hajaki ke orang kerja jenazahnya, pergilah lo. Itu salah satu jalan untuk husnul khotimah. Itu mereka. Haji Baharuddin itu saya kuat. Dia dibawa mau berobat ke Parepare, naik sendiri di mobil, sampai di Buah dia yang minta singgah itu mobil di puskesmas Buah karena kurang enak badan dan enak dia rasa. Dikasih naik di tempat tidur, tidak begitu sampai berapa menit mati. Kuka terbukti tu nak Haji Baharuddin jadi kalian tuan kamera mandi tomat jangan tomat yang cuna. Tak mau kemudian bang alasan. Biasanya banyak alasanku mengajar kok. Ada jamku. Kalau mana aku salih ke mahasiswa buat aku pergi tugas. Yang penting juga kerja jenazah. Ya Allah betul-betul ya. Kupak mati muratok tahu baru kita ingat pesan-pesannya kepada kita. Ya Allah, ya Allah.
Hadirin jamaah, jadi wafat itu sempurna. Yang kedua, kita biasa mendengar istilah ajal. Apa itu ajal? Ajal itu sederhananya adalah batas. Jadi setiap orang itu punya batas. Batas usia, batas rezeki, batas pergaulan, batas bicara. Sedangkan lagi tuh tanah ada yang batasnya. Coba kalau tanah tidak ada batasnya, orang biasa ribu gara-gara apa? Ribu gara-gara batas. Biasa orang baku parang ini peluang gara-gara batas. Apalagi tujuh kampung maka kira bikin pematangnya na kaki, na tambay, pematangnya orang tenai, maka kira dibilang orang kampung. Maka orang itu masing-masing punya ajal, punya batas. Nah kalau ajal atau batas itu tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu tak dapat ditunda dan ajal itu tak dapat dimajukan. Pokoknya ajal itu pasti pas, lebih pas daripada Pertamina. Siapa yang berani pasang pasti pas? Pertamina tuh. Tapi ajal itu jauh lebih pas daripada itu. Ajal ya. Jadi sebenarnya itu ajal itu kan bahasa Arab. Arab tuh. Tapi tiba di lu, luar biasa. Orang lu itu cerdas. Cerdas memula bahasa. Itu bahasa Arab pelurang. Itu ajal bahasa Arab. Latun delu ajal menjadi ajalang. Sarap itu. Abdullah. Itu bahasa Arab Abdullah. Artinya hamba Allah. Latun delu menjadi dullah. Coba. Qasim. Itu nama Arab. Namanya anaknya Nabi. Latun delu ternyata mau Qasim. Kaseng. Betul. Ya. Tukang azannya Nabi namanya Bilal. Latun delu orang yang azan namanya Bilala. Padahal nama orang itu bukan nama tugas. Nama tugasnya adalah muadzin. Nah kau tahu kok Bilala? Oh Bilala sangat tahu ya tuh. Nah kata itu sebenarnya khotib yang menyampaikan khutbah. Sampai di sini namanya kate. Yang saya belum dapat serapannya itu doja. Buka apa bicaraan untuk doja. Tapi tak amat kalau kita sangat doja tuh. Enggak ada yang sapu mesin enggak mau juga dibilang doja. Hah? Tanya juga marbot deng. Tanya juga marbot. OB. Kalau ada orang sekarang nama tu nak kebatan kan dia kami doja sengki duga dia. Tangan pada jolona. Ya betul. Hadirin jamaah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang-orang yang bagus amalnya fadkhuli fi ibadah. Orang-orang yang bagus amalnya, utamanya sholatnya, insya Allah dikategorikan hamba-hamba yang soleh. Makanya Bapak Ibu sekalian, kucat camah habis. Kucat camaro aku kedim penceramah aku ngapain sholat kalau anda tidak khusyuk? Ih, tuang. Tuh pakai nanti teman-teman pecah guru nanti. Tidak boleh. Bersyukurlah kita kalau orang itu sudah sholat. Nanti sembari dia sholat, dia berupaya mengkhusyukkan dirinya. Jadi Bapak Ibu jangan alasan, Ustadz saya belum sholat. Kenapa? Belum khusyuk. Kutukur ya. Ustadz saya belum bisa sholat. Kenapa? Belum khusyuk. Jangan. Jangan karena persoalan tidak khusyuk kita tidak sholat. Sholat saja.
Insya Allah kalau kita selalu sholat tidak tinggalkan suatu waktu, kita juga akan khusyuk. Kan khusyuk. Nah saya pribadi kalau habis sholat biasa ukur diriku, nanti enak khusyuknya nanti. Baik nak kalau baca Fatihah yang delak pikiran. To sujud nokko di kota sujud mote subhana rabbil a'la atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir lina. Ya tu dikira dia waktu untuk minat motor dengan anak darah lindu tidak mas larat jongkor begini. Bucak pepopan lah. Di bawah sujud biasa mana mau khusyuk kalau begini. Satu ya, jangan karena persoalan kita tidak khusyuk kita tidak sholat saja. Insya Allah suatu waktu kita akan khusyuk juga. Fadakhuli fi ibadi, maka ujung-ujungnya wadakhuli jannati. Insya Allah kita semua ini akan masuk surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu jangan pernah bosan berbuat baik. Tajamal-jamal bangi, jaman-jaman melo, tajamai. Berusaha kita juga menghindari yang buruk-buruk insya Allah. Karena innal hasanati yudhibanna sayyi'ah. Sesungguhnya amal-amal baikmu itu akan sedikit demi sedikit mengikis amal-amal buruk yang kau kerjakan. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Halallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami muliakan, demikian yang tausiah yang disampaikan oleh Ustadz. Insyaallah kita semua yang mendengarkan